Pernah nggak sih kalian lihat pohon terus mikir potensi luar biasa apa ya yang sebenarnya kekunci di dalamnya? Soalnya di setiap pohon, di setiap tanaman, itu ada sumber daya raksasa yang sayangnya sebagian besar cuma berakhir jadi limbah. Nah, kali ini kita bakal ngulik gimana para ilmuwan pakai listrik buat ngubah sampah ini jadi bahan kimia super berharga dan membuka jalan buat masa depan yang lebih hijau. Oke, ini dia intinya. Di jantung terobosan ini ada sebuah proses canggih yang namanya elektrokatalisis. Coba bayangin deh, kita pakai aliran listrik yang super presisi, dibantu sama semacam koki kimia, buat ngebongkar struktur kayu yang kokoh banget itu dan ngubah jadi bahan dasar buat industri. Keren kan? Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari sumber dayanya itu apa, terus masuk ke teknologinya, kita intip gimana para ilmuwan mecahin teka-teki ini, dan terakhir, kita bahas potensinya yang luar biasa. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Saatnya kenalan sama pahlawan tanpa tanda jasa dari dunia tumbuhan, namanya lignin. Gampangnya gini deh, lignin itu ibarat lem atau kerangka beton yang bikin tanaman bisa berdiri tegak dan kuat. Tanpa lignin, pohon ya nggak bakal jadi pohon. Dialah yang ngasih kekakuan pada semua tumbuhan di sekitar kita. Coba bayangin, 125 juta ton. Dan itu setiap tahun loh. Sebanyak itulah lignin yang jadi produk sampingan industri yang kebanyakan cuma dibakar atau dibuang gitu aja. Padahal ini bukan sekedar limbah. Ini tuh tambang emas terbarukan yang selama ini kita sia-siakan. Jadi, gimana caranya kita ngebuka harta karun dari tumpukan limbah lignin ini? Nah, jawabannya ada pada sebuah alat yang kedengarannya rumit tapi sebenarnya elegan banget. Elektrokatalisis. Poin kuncinya tuh di sini. Kita pakai listrik, idealnya sih dari sumber terbarukan kayak matahari atau angin, buat jadi energi yang ngejalanin reaksi kimia. Ini adalah cara yang bersih, presisi, dan benar-benar bisa kita kendalikan buat ngoprek molekul. Coba deh lihat bedanya. Metode tradisional itu ibarat pakai palu godam. Butuh panas dan tekanan super tinggi, hasilnya bisa berantakan dan kurang presisi. Nah, elektrokatalisis ini, di sisi lain, lebih mirip kayak pisau bedah molekuler. Kerjanya di suhu kamar, presisinya tinggi, jadi kita punya kendali penuh atas hasil akhirnya. Oke, jadi lignin ini kan polimer yang super kompleks ya. Nah, buat memahaminya, para ilmuwan nggak langsung hajar semuanya sekaligus. Mereka mulai dari unit-unit paling kecilnya dulu. Kita pakai analogi deh. Anggap aja lignin itu sebuah kastil Lego yang rumit banget. Para ilmuwan ini nggak langsung ngebongkar kastilnya. Mereka mulai dengan mempelajari satu balok Lego yang disebut monomer buat ngerti gimana cara kerjanya sebelum berurusan sama seluruh strukturnya. Nah, ini contoh nyatanya. Para ilmuwan ngambil unit-unit dasar kayak fenol ini, terus mereka nyempurnain pisau bedah listrik mereka buat ngubah si fenol jadi bahan kimia lain yang lebih berharga. Ini kayak latihan dulu, mastiin teknik mereka sempurna di target yang paling gampang sebelum naik level. Dan yang seru, ternyata resepnya nggak cuma satu. Para ilmuwan di seluruh dunia lagi nyobain berbagai pendekatan dan resep katalis yang beda-beda buat mencapai tujuan yang sama. Ini ibarat perlombaan ilmiah global buat nemuin cara yang paling efisien dan paling oke. Oke, setelah jago sama satu balok Lego, langkah selanjutnya adalah ngeliat gimana dua balok itu nyambung. Nah, ini disebut dimer. Fokusnya sekarang bergeser, jadi gimana caranya mutusin ikatan kimia spesifik yang nyatuin kedua balok ini. Sekarang kita masuk ke tantangan sesungguhnya. Nerapin semua pelajaran dari monomer dan dimer tadi ke struktur lignin mentah yang asli, yang jauh lebih kompleks dan ya, lebih berantakan. Jadi gini, kalau tadi kita cuma latihan motong sambungan antara dua balok Lego, sekarang kita mau pakai gunting molekuler yang super presisi ini buat ngebongkar seluruh kastil Lego jadi bagian-bagian kecil yang berguna. Dan ini bukan lagi cuma mimpi di laboratorium loh. Para ilmuwan udah mulai ngerancang dan ngebangun reaktor-reaktor canggih yang bisa ngejalanin proses ini secara terus-menerus. Ini langkah besar dari skala lab menuju skala pabrik. Kita udah ngomongin listrik, tapi ada satu lagi pemain kunci yang penting banget, yaitu katalis. Katalis ini ibarat mak comblang kimianya. Dialah yang ngebantuin dan mastiin seluruh proses ini bisa kejadian dengan efisien. Nah, seperti yang ditekankan di sumbernya, masalah utamanya itu ya struktur lignin ini ribet banget. Makanya, kunci buat mecahin masalah ini adalah dengan merancang katalis yang sempurna, kunci yang pas buat ngebuka gembok kimia yang rumit ini. Ini contoh yang keren banget. Anggap aja katalis ini kayak mesin.
Dengan nambahin sedikit aditif berupa mangan, proses ini namanya doping. Para ilmuwan bisa nyetel mesin ini biar kerjanya jauh lebih cepat dan lebih efisien dalam mutusin ikatan-ikatan kimia yang bandel. Jadi, para ilmuwan ini punya banyak banget trik di dalam buku resep mereka. Mereka bisa ngubah fondasi tempat katalisnya duduk, nambahin elemen lain buat ningkatin performanya, atau bahkan ngebangun katalisnya dalam struktur nano yang super kecil buat memaksimalkan kinerjanya. Semua demi efisiensi. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Semua ini artinya apa sih? Apa janji yang ditawarin sama teknologi ini buat masa depan kita semua? Nah, ini dia tujuan utamanya. Kita bisa mulai ngegantiin bahan-bahan kimia yang selama ini kita dapat dari minyak bumi dengan bahan kimia yang berasal dari limbah tanaman. Ini adalah langkah raksasa menuju netralitas karbon, ekonomi sirkuler, dan industri kimia yang jauh lebih berkelanjutan. Jadi, coba direnungkan ini. Kalau kita bisa mengubah limbah kayu menjadi blok-blok bangunan kimia yang berharga, itu artinya kita secara harfiah bisa menumbuhkan bahan baku untuk produk masa depan kita di pohon. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Mungkinkah produk-produk masa depan kita nanti beneran tumbuh di atas pohon?